Karena apabila kita selalu melihat ke belakang saja, lihat kaca spion. Untuk satu putaran pemenangnya ini tidak boleh cepat ngawur. Kalau cepat ngawur negara rugi. Siapa nih si paling pemilu? Ngikutin mulai dari debat pertama sampai debat kelima, terus ngikutin setiap gimmick-gimmick dari pasangan calon. Atau nungguin pasangan mana nih yang blunder terus dijadiin status. Buat yang mau milih apatis, susah deh kayaknya. Mau gak mau, suka gak suka, kita bakal ngikutin perkembangan pemilu. Soalnya tiap buka media sosial atau lagi jalan keluar sama doi, semuanya tentang pemilu. Ya wajar sih, ini kan tahunnya politik ya. Kalau kamu suka ngikutin pemilu, sekarang gini, aku mau ajak kamu nostalgia nih dengan pemilu tahun 2004 sampai 2009. Semenarik dan seseru apa sih? Sebelum mulai membahas tentang pemilu di tahun 2000-an, ada yang tahu nggak pemilu di Indonesia udah berlangsung berapa kali? Aku bantu jawab. Kalau dari sejarahnya, setelah merdeka, Indonesia pertama kali menggelar pemilu di tahun 1955 yang diikuti lebih dari 30-an partai politik. Terus diadakan lagi di tahun 1971 setelah sempat vakum karena situasi politik. Pemilu tahun ini diikuti oleh 10 partai. Selama lebih dari 2 dekade tidak ada pemilihan umum dikarenakan, kita tahu kan situasi politik saat itu. Sebenarnya sih ada di tahun 1977, 1982, 1989, 1992, dan 1997. Tapi ya hanya diikuti nama 3 peserta aja, yang terdiri dari 2 partai yakni P3 dan PDIP serta 1 organisasi Sekber Golkar. Banyak yang menganggap pemilu ini formalitas aja karena pemenangnya ya itu-itu aja, Golkar. Nah, setelah runtuhnya Orde Baru dan masuk ke era reformasi, pemilu diselenggarakan lagi di tahun 1999 dengan peserta partai terbanyak sepanjang sejarah pemilu Indonesia. Jadi, kalau mau dihitung, ditambah tahun 2004 sampai sekarang, total pemilu kita ini udah diadakan 13 kali. Nah, sekarang bagaimana dengan pemilu tahun 2004? Pemilu di tahun 2004 adalah momen di mana pertama kalinya presiden dan wakil presiden benar-benar dipilih secara langsung oleh rakyat. Dan bedanya antara pemilu sekarang dengan tahun 2004, pemilihan legislatif dan eksekutif dibedakan waktunya. Yang pertama diadakan adalah pemilihan legislatif. Hasil pemilu ini akan menentukan partai politik mana yang bisa mencalonkan kandidatnya untuk pemilu presiden 2004. Aturannya cuma partai yang punya perolehan suara 5% popular vote atau 3 kursi di DPR yang bisa mencalonkan kandidatnya. Sementara partai yang tidak memenuhi syarat, konsekuensinya ya harus bergabung dengan partai lain untuk memenuhi salah satu kriteria. Pemilihan di tahun 2004 ini berjalan relatif aman. Tidak ada insiden besar, ya cuma ada kekerasan kecil di Papua. Terus, apa yang membedakan pemilu ini dengan pemilu-pemilu yang lainnya? Pemilu legislatif 2004 katanya dianggap pemilu paling rumit dalam sejarah Indonesia. Karena penduduk Indonesia harus memilih wakil rakyat dulu, baru kemudian milih presiden dan wakil presiden. Dari segi waktu juga, pemilu tahun 2004 jadi pemilihan terpanjang dalam sejarah demokrasi Indonesia. Bahkan, sistem alokasi kursi DPR juga dianggap sebagai yang paling rumit di dunia oleh media. Bagaimana hasilnya? Kalau dari hasil perhitungan di pemilihan legislatif, dari 24 partai yang ikut, cuma ada 7 partai politik yang memenuhi kriteria untuk mencalonkan kandidatnya di Pilpres 3 bulan kemudian. Partai tersebut diantaranya adalah Partai Golkar yang mendapat 21,58%, PDI Perjuangan 18,53%, PKB 10,57%, P3 8,15%, lalu Partai Demokrat 7,45%, dan PKS 7,43%, serta PAN 6,44%. Apa yang menjadi sorotan dari pemilihan presiden?
ada dua, Partai Demokrat dan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono serta Yusuf Kala. Pertama, Demokrat adalah partai baru yang bisa lolos perolehan suara 5% dalam pemilihan legislatif. Lalu yang kedua, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala adalah dua menteri dari kabinet pemerintahan Megawati yang memilih untuk melawan atasannya sendiri. Pasangan SBY dan JK dicalonkan lewat 3 partai kecil, Demokrat, PBB, dan ke PKPI. Itu pun cuma Demokrat yang lolos perolehan suara 5%. Sementara dua lainnya ya cuma numpang nimbrung. Pasangan SBY JK juga harus melawan pasangan Wiranto Salahuddin Wahid yang didukung partai pemenang pemilu legislatif yakni Partai Golkar. Terus harus melawan incumbent Megawati Soekarnoputri yang berpasangan dengan Hashim Muzadi. Dari segi survei elektabilitas, Megawati juga mengungguli jauh SBY. Tapi hasilnya di luar dugaan. SBY JK memenangkan putaran pertama dengan 33% suara diikuti oleh Megawati Soekarnoputri, Hashim Muzadi dengan 26% suara. Pemilu pun harus berlangsung 2 putaran. Di putaran kedua inilah terjadi tarik ulur dukungan. Dan lagi-lagi, secara hitungan kekuatan, pasangan SBY JK sangat tidak diunggulkan. Tapi hasilnya, SBY JK unggul di putaran kedua dengan perolehan suara 60,62% mengalahkan Mega Hashim yang hanya memperoleh 39,38% suara. Nah, selain hasil pemilu, pemilihan umum dan pemilihan presiden wakil presiden yang berlangsung tahun 2004 juga berkaitan erat dengan awal mula pelaksanaan hitung cepat quick count di Indonesia. Saat itu untuk pertama kalinya nih, rakyat Indonesia bisa tahu secara cepat dan langsung hasil pemilu 1 hari kemudian. Masuk ke pemilu tahun 2009, apa yang menarik? Secara aturan memang tidak jauh berbeda. Dimulai dengan pemilihan serentak legislatif, di mana ada 34 partai politik yang ikut serta, dengan 18 partai diantaranya adalah partai politik baru. Sementara 16 partai lainnya adalah peserta pemilu 2004 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2004 sampai 2009. Hasilnya, ada 9 partai yang lolos parliamentary threshold yang pertama kali diterapkan dengan persentase kurang dari 2,5% tidak berhak memperoleh kursi di DPR. 3 teratas suara terbanyak ada Partai Demokrat dengan 20,85% suara, lalu Partai Golongan Karya 14,45% dan PDI Perjuangan 14,03%. Yang menarik ada di pertarungan Pilpres, di mana pasangan SBY JK yang memenangkan pemilu tahun 2004 harus pecah kongsi. Sorotannya bukan lagi pertarungan antara SBY dan Megawati, tapi SBY JK. Belakangan diketahui kalau keputusan memilih bercerai dan bertarung menghadapi SBY karena sakit hati. Itu dipilih untuk menjaga harga dirinya sekaligus harkat dan martabat Partai Golkar. Itu dimulai saat SBY meminta Yusuf Kala mengusulkan 5 nama dari Partai Golkar yang akan menjadi pasangan. Padahal JK statusnya adalah Ketua Umum Partai Golkar dan sekaligus sebagai Wakil Presiden. Yusuf Kala kemudian menggandeng Wiranto menjadi Wakil Presidennya dan SBY berpasangan dengan Budiono. Sementara itu, Megawati Soekarnoputri berpasangan dengan Prabowo Subianto. Di sini, Prabowo juga jadi sorotan nih karena muncul dengan partai barunya tapi bisa langsung tembus parliamentary threshold. Yang lucu nih, ada perbedaan sikap dari ketiga capres saat di debat presiden dan saat kampanye. Ketiganya lebih sering setuju, melempem di dalam debat ketimbang saling serang argumen. Tapi saat kampanye, saling sindir dan saling serang. Lalu bagaimana dengan hasil pemilu? Hasilnya, SBY Budiono menang 1 putaran dengan perolehan 60,80% suara, disusul Megawati Prabowo dengan 26,79% suara, dan JK Wiranto 12,41%. Pasangan JK Wiranto dan Megawati Prabowo mengajukan keberatan terhadap hasil rekapitulasi perolehan suara Pilpres 2009.
yang telah ditetapkan KPU ke Mahkamah Konstitusi. Dugaannya ada formulir ilegal model C1, pelanggaran administratif maupun pidana, ada penambahan perolehan suara SBY Budiono, serta pengurangan suara Mega Prabowo dan JK Wiranto. Hanya saja nih, permohonannya ditolak seluruhnya oleh MK. Di periode pemilu ini muncul kampanye Pilpres satu putaran saja. Dan fenomena survei yang umumnya dipakai untuk keperluan penelitian dalam kampanye dituding nih sebagai alat kampanye agar Pilpres cuma berlangsung satu putaran saja. Yang juga menarik kita singgung adalah dana kampanye dari ketiga capres dan cawapres. Nyatanya, Megawati Prabowo menghabiskan lebih banyak dana kampanye dengan total 260 miliar rupiah dibanding yang memenangkan pemilihan. SBY Budiono menghabiskan dana kampanyenya 233 miliar rupiah. Sementara JK Wiranto hanya menghabiskan dana sekitar 83 miliar rupiah. Apa yang bisa dipelajari dari dua pemilu ini? Ya, koalisi besar, dana besar, unggul di survei bukan jaminan menang pemilu.